Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Lukas pasal yang ke-12 ayat 22 sampai 59. Persilakan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian dia beri makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya?" Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hei orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak mengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu seperti nyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumah dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah
susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawan pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah membaca firman Tuhan pagi ini. Kita akan bersama-sama melihat di sini dari ayat yang ke-22 sampai 34. Jadi ayat 22 berkata bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu. Nah, ini masih berkaitan dengan apa yang kemarin kita baca dari Lukas sebelumnya, bahwa ada orang kaya yang bodoh, di mana dia menaruh pengharapan dan juga apa yang diandalkan adalah hartanya dan merasa aman dengan itu. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang begitu khawatir akan hidupnya. Kita ini adalah makhluk yang berasal dari masa lalu dan masa kini. Kita tidak tahu masa depan kita, apa yang akan terjadi di depan. Tetapi itulah yang membuat banyak orang menjadi khawatir. Dan Tuhan mengingatkan kita, mengajar kita supaya kita jangan khawatir. Ini menjadi satu perintah Yesus supaya kita tidak khawatir. Kenapa tidak perlu khawatir? Karena kehidupan kita itu lebih penting dari hal-hal yang kita khawatirkan. Daripada makanan, daripada pakaian yang akan kita pakai. Dan Tuhan di sini mengingatkan kita bahwa kita itu lebih berharga. Di sini lebih berharga daripada burung-burung gagak. Mereka tidak menabur, tidak menuai, tetapi dipelihara oleh Bapa, diberi makan oleh Allah. Ayat 24, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi kita berharga di mata Allah dan kita jauh lebih berharga dari itu semua. Juga bunga bakung dari ayat 27, dia tidak memintal, tidak menenun, tetapi dia berpakaian lebih indah daripada pakaiannya Salomo. Dan bahkan rumput di ladang yang hari ini ada, besok sudah dibuang ke api, didandani Tuhan dengan luar biasa. Ya, betapa kita lebih berharga dari semuanya itu. Sehingga kita harus menaruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sini kalau kita khawatir, dikatakan bahwa kita orang yang kurang percaya. Bukannya tidak, tetapi kurang. Berarti perlu kita menambahkan iman kita lebih lagi kepada Tuhan. Ayat 29, jadi janganlah mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Supaya hati kita penuh damai, tidak khawatir, tidak cemas. Ayat 30, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Jadi Bapa
pemelihara kita itu tahu bahwa kita perlu makanan, perlu pakaian, perlu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini. Tuhan mengetahui dan Tuhan pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Dan kalau kita khawatir, kita tidak akan membuat sesuatu. Hal itu akan sia-sia saja. Tidak akan menambah sehasta dalam perjalanan hidup kita. Ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jadi cari dahulu kerajaan Allah, cari kehendak Allah, kebenaran firman Tuhan, dan itu akan diberikan, bahkan ditambahkan. Jangan cari bonusnya dulu, tetapi cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Nah, kita bersyukur bahwa Tuhan Bapa memberikan apa yang kita perlukan. Bahkan ayat 32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya, kerajaan surga saja sudah Dia berikan. Nyawa saja Tuhan sudah serahkan bagi kita, apalagi untuk kehidupan kita yang sementara di dunia ini, pasti Tuhan akan memberkati, mencukupi, tidak perlu khawatir. Ayat 33 dan 34 ya, diingatkan supaya kita boleh membuat atau mengumpulkan investasi harta di surga, investasi kekekalan yang tidak akan habis, tidak akan dicuri orang, tidak akan dirusakkan ngengat. Dan di situ dikatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita pakai untuk melayani Tuhan, harta kita pakai untuk memuliakan Tuhan, menjadi murah hati. Dari situ dikatakan ayat 33, jualah segala milikmu, berikanlah sedekah. Berarti Tuhan Yesus mengajari kita untuk murah hati, membagi milik kita dengan orang lain. Maka ya, kita akan beroleh harta surgawi. Kemudian kita akan lanjutkan dari ayat 35 sampai 47 tentang kewaspadaan. Jadi Tuhan Yesus akan datang, dan di sini diumpamakan bahwa Tuhan itu sedang pergi ke pertulu untuk menanti-nanti. Jadi harus berjaga-jaga, harus selalu siap sedia. Ayat 35, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, karena tidak tahu kapan Tuhan itu akan pulang, harus berjaga-jaga dan siap sedia. Dan di sini dikatakan supaya hamba itu selalu mengerjakan, melakukan tugas yang diberikan oleh tuannya. Ya. Di sini ayat 42. Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi Tuhan kita ingin mendapati kita sedang mengerjakan tugas kita ketika Dia datang, bukan seperti hamba-hamba yang jahat, yaitu hamba yang justru memukul hamba yang lain. Dan di sini Tuhan mengingatkan supaya setiap hamba-hambanya itu mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, tidak seperti hamba-hamba yang jahat yang justru mengatakan Tuanku nggak datang-datang, maka dia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan bahkan makan, minum, mabuk ya. Dan Tuhan itu akan datang pada saat yang tidak disangkakan. Ya. Kemudian setiap hamba ini dituntut pertanggungjawaban atas setiap tugas-tugasnya. Ayat 47, ada hamba yang tahu
kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Sudah tahu apa yang dilakukan, tetapi tidak bersiap-siap, tidak melakukan tugas, ya, dia akan menerima hukumannya. Atau barang siapa tidak tahu kehendak tuannya, tetapi tetap melakukan yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Sama, setiap orang akan dituntut pertanggungjawaban dari tugas-tugas yang diberikan oleh tuannya. Kemudian di sini dari ayat 49 sampai 53 bahwa Yesus membawa pemisahan. Maksudnya di sini bahwa setiap orang yang mau menerima Yesus itu akan mengalami keterpisahan baik dengan dunia ini bahkan dengan orang-orang serumahnya. Jadi ada pertentangan. Di sini Yesus mengatakan, aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Jadi di sini Yesus sudah menyampaikan bahwa dia akan menerima baptisan api. Maksudnya harus menderita, menyerahkan dirinya untuk mati, menanggung setiap dosa-dosa manusia. Dan barang siapa yang mau percaya dan mengikut dia, kita juga akan mengalami hal yang sama. Mungkin ada penderitaan, ada penolakan, ada pertentangan-pertentangan yang harus kita alami. Jadi memurnikan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh tetap konsisten, tetap berpegang pada iman kita kepada Yesus. Yang bagian terakhir adalah kita harus bijak menilai zaman ini. Ya, Yesus mulai berkata kepada orang banyak. Jadi mereka untuk tanda-tanda alam ini mereka mampu memprediksi dengan tepat. Ya, kalau awan naik akan hujan dan itu terjadi. Kalau angin selatan bertiup, hari akan panas terik dan itu terjadi. Ya, tetapi rupanya ini ditegur oleh Yesus, hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Ya. Pada waktu itu Yesus sudah hadir. Ya. Orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka sedang menanti-nantikan Mesias. Ya, padahal Mesias sudah datang, yaitu Yesus sendiri, dan dia sudah menunjukkan, menyatakan tanda-tanda bahwa dia adalah Allah sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi tidak dapat percaya, tidak mau percaya. Mereka mengaku menantikan Mesias, Yesus sudah datang, tetapi tidak mau belajar untuk mengenali tanda-tanda itu, tidak mau belajar, tidak mau mengerti, dan tidak mengenal bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah di zaman itu, ya. Dan tidak mau memutuskan apa yang benar. Orang yang bijak seharusnya bisa mengamati, bisa belajar, dan mengambil kesimpulan. Ketika Yohanes Pembaptis bertanya, engkaukah Mesias atau harus menunggu yang lain? Yesus mengatakan, ya, engkau melihat orang buta melihat, lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, ya. Silahkan simpulkan, ya, siapakah Yesus. Nah, ini harus memutuskan apa yang benar. Dan kemudian di situ ada satu perumpamaan. Kalau kita sedang ada lawan, kita harus berusaha untuk berdamai di tengah jalan. Ya, kita harus juga segera berdamai dengan Allah. Ya, selagi ada waktu kesempatannya, ya, ketika kita hidup di dunia ini, jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Segalanya sudah terlambat dan kita akan menerima hukuman yang kekal. Dan inilah yang harus kita
beritakan juga kepada orang-orang lain bahwa Mesias sudah datang di dalam Yesus, dan harus segera memanfaatkan, menggunakan kesempatan waktu yang masih ada sebelum kedatangannya yang kedua kali, untuk banyak orang mendengar Injil dan boleh mengalami juga pendamaian itu dengan Allah. Dan apa yang kita bisa pelajari pagi ini, bahwa Tuhan Yesus mengajarkan supaya orang-orang yang mengenal Allah itu tidak khawatir, tetapi hidup dalam kewaspadaan, hidup bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas yang diberikan, dan juga bijak dalam menilai zaman ini. Sebagai aplikasi, sudahkah saya mencari kerajaan Allah dan tidak khawatir? Sudahkah saya menjadi hamba yang waspada, setia, dan bertanggung jawab mengerjakan tugas yang Tuhan berikan? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ditinggikan dan dimuliakan ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, Putra Roh Kudus dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan di atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami tidak khawatir, karena kami ada di kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kami. Tuhan Yesus yang sudah janji, biarlah kami senantiasa boleh setia ikut Tuhan dan terus ada di pimpinan Tuhan. Tuhan sertai kami.